Apa benar Kak, kalau kita ingin ikut seleksi penyelenggara itu kita mesti butuh koneksi, Ya. butuh bendera, atau butuh latar belakang? Seperti Kak Naning kan banyak latar belakangnya dari organisasi, segala macam, yang itu mungkin ada relevansinya ke pusat. Apa benar sih Kak? Saya diminta untuk bisa menambahi suara. Saya ngomong sama yang bersangkutan, kalau saya bisa rubah suara pasti adik saya itu yang saya jadikan. Dalam setahun ini mungkin bisa proses pemilihan di DPRD ya? Bisa saja kalau inkrah hukumnya Pak Wabub ini Selesai tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun sahabat-sahabat berusaha berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan puasanya lancar. Mudah-mudahan, amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita di Begesah. Kali ini saya sedang berada di kediaman salah satu tokoh. Tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh buku. Nah, sebelum kita kenalan dengan kawan Begesah kita pada malam hari ini, saya ingatkan untuk jangan sungkan untuk mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan jejak, like, komen, dan share video ini apabila pergesahan kami ini ada manfaatnya. Kita perlu panjang lebar ini. Ini di sebelah saya ini sudah ada kawan Begesah. Ada baiknya yang bersangkutan ini memperkenalkan diri terlebih dahulu kayaknya Kak. Oh, enaknya belum Pak. Silakan Kak. Ya, jadi saya Naning Wijaya. Saya Ketua KPU Ogan Komering Ulu periode 2019-2024. Di periode yang lalu saya juga Ketua KPU 2014-2019. Oke, ini Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu 2 periode. Jarang-jarang Kak ya? Ya, kalau di Sumsel untuk jabatan Ketua KPU Kabupaten Kota itu sementara saya sendiri yang 2 periode Di Sumsel? di Sumsel. Luar biasa, nggak salah kalau saya bergesah dengan beliau. Nah, ini akan banyak hal yang kita gesahkan dengan Kak Naning Wijaya. Pertanyaan pertama Kak, kenapa nama Bapak Naning? Nah, nama Naning ini tentu nama pemberian orang tua. Naning ini panjangan dari nama ayah dan ibu saya. Oh, Naning, Nasir Ningsih. oh Nasir Ningsih. Tapi kalau bahasa Komering ini penyengat. Tawon yang bukan menghasilkan madu tapi yang, Naning itu? Iya. Oh, Naning itu bahasa Komering juga? Bahasa Komering tawon. Tawon tanah itu yang kalau gigit Bengkak. bengkak. Wijayanya? Kalau Wijaya ini kesepakatan nenek-nenek kami dulu. Dari sebelah ayah saya, ayahnya dari ayahnya ayah saya, nenek saya, kakek saya, dan kakeknya dari sebelah ibu saya juga sepakat di belakang nama saya Naning Wijaya. Biasanya Kak kalau kepanjangan nama dari kedua orang tua itu di ujung Kak? Ya ini di pangkal. Ini di pangkal. Anak pertama? Saya anak pertama. Oh, pantas. Dari Anak lima pertama bersaudara. dari? Lima bersaudara. Oke. Kak, kita sebelum masuk ke bidang penyelenggaraan Kak, Iya. walaupun saya kenal dengan beliau ini sebelum beliau masuk ke dunia penyelenggaraan pemilu, cuman betul diceritakan Kak, giat Kakak dulu Kak, sebelum masuk ke bidang penyelenggaraan ini apa Kakak yang lakukan? Saya terus terang, saya sebelum ke dunia penyelenggaraan, saya pernah jadi ketua partai. Di tahun 2002, saya ikut menjadi ketua Partai Buruh Sosial Demokrat, PBSD namanya itu. Yang waktu itu ketua umumnya Mukhtar Papahan. Nah, di 2024, saya ikut mencalonkan diri. Caleg. Di 2004. Selain dari itu, saya juga aktif di organisasi Serikat Buruh memang. Saya ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang waktu itu ya masih sepi untuk persoalan buruh ini, masih sering kalau diskusi masih sering diawasi kan, karena identik dengan Perlawanan. arus kiri perlawanan. Oke. Tapi tentu semuanya bisa kita lalui dan alhamdulillah kami tetap eksis mengurusi buruh ini. Walaupun saya secara
kelembagaan, tidak boleh berorganisasi, tapi saya tetap ikut nimbrung di urusan perburuhan ini. Selain dari itu, saya juga aktif di kegiatan kepemudaan, organisasi kepemudaan mulai dari KNPI dan Pemuda Pancasila. Nah, tapi selain dari itu, saya juga aktif di kegiatan olahraga. Saya juga pengurus IPSI, Ikatan Pencaksilat seluruh Indonesia, sampai dengan waktunya penyelenggara pemilu tidak boleh berorganisasi lagi. Tapi saya tetap aktif lah di urusan, kalau olahraganya pencaksilat, kalau organisasi kemasyarakatan buruh, di organisasi kepemudaan saya sering nimbrung lah di tempat-tempat nongkrongnya kawan-kawan pemuda. Jadi terbiasa dengan organisasi itu. Kalau zaman kuliah dulu, ikut apa dulu? Saya malah kuliah nggak ikut di organisasi kepemudaan yang ada, organisasi kemahasiswaan. Saya aktifnya di luar. Di luar malah? Di luar malah. Oh, tidak ikut semacam HMI, KHMI Enggak Bang? ikut. Saya MII enggak ya? Saya ikutnya di organisasi olahraga dan organisasi perburuhan. Termasuk juga kabarnya dulu sempat pegang LSM gitu ya lu? Ya, ya, saya aktif juga di LSM, forum LSM, dan banyak LSM yang saya ikuti lah pokoknya. Jadi ya tentu agendanya membantu masyarakat dan membantu pemerintah dalam hal pendampingan, mulai dari persoalan masyarakat yang ada di bawah sampai dengan apa saja yang hal-hal yang di kepemerintahan daerah yang informasinya salah atau benar ke tingkat bawah, tingkat masyarakat. Artinya pengalaman-pengalaman organisasi yang pernah Kak Naning geluti ini sedikit banyak memang cukup punya nilai lebih ketika Kak Naning duduk di penyelenggaraan ini ya? Ya alhamdulillah bisa bernilai karena di penyelenggaraan ini butuh orang banyak. Butuh orang banyak. Jadi kalau kita memang bergaul di organisasi, tentu kita tidak terlalu sulit mencari jaringan-jaringan penyelenggara di tingkat ad hoc, mulai dari kecamatan, desa sampai dengan KPPS. Nah, teman yang kita temui banyak. Itu untungnya kalau kita aktif di organisasi. Balik lagi ke penyelenggaraan tahun 2004 ya pertama kali ya? Ya, saya sudah ikut. Kenapa terpikir Kak untuk ingin jadi bagian dari penyelenggara pemilu ini ya? Apa karena kecewa ketika waktu kakak pegang partai nggak jadi? Jadi penyelenggaraan pemilu ini adalah wujud agenda reformasi yang agendanya harus dilaksanakan secara demokrasi, dan penyelenggara pemilu adalah bagian penting dalam melaksanakan proses demokrasi ini. Ya tidak harus kita dari penyelenggara, jadi dari partai politik pun kita juga sudah ikut nimbrung mengurusi negara ini, berpartisipasi dalam demokrasi. Nah, saya coba mencalonkan diri walaupun saya tidak jadi, dan saya juga akhirnya memutuskan untuk tidak berpartai dan saya ikut penyelenggara. Nah, sepertinya makom saya cocoknya di penyelenggara, bukan di legislatif gitu. Makomnya di penyelenggara ya. Dan saya senangnya memang ada tantangan. Jadi tantangan penyelenggaraan pemilu itu senang buat saya nikmati. Sehingga alhamdulillah penyelenggaraan pemilu di 2014 sampai 2019 berjalan dengan baik pada saat itu kan. Tidak ada riak-riak. Tidak ada, kalau riak-riak biasa. Jadi mulai dari yang biasanya yang ribut ini yang nggak jadi. Yang nggak jadi atau yang hampir jadi. Tidak ada kerusuhan yang membuat kita harus berhadapan dengan persoalan hukum. Baik itu hukum yang di Mahkamah Konstitusi, DKPP, maupun hukum di kepolisian maupun di kejaksaan. Berjalan dengan baik. Namun di 2019 dan di 2024 ini tentu banyak tantangan-tantangan baru. Di 2019 tantangannya adalah penyelenggaraan pemilu berbeda dengan di periode yang lalu, bersama-sama serentak Pileg dan Pilpres. Itu di periode kedua. Di periode kedua ini. Tentu sama-sama kita saksikan kan bahwa banyak penyelenggara ad hoc kita yang meninggal dunia. Di Oku ada 3 orang yang meninggal dunia pada saat itu. Saking capeknya. Ya, kalau saya lihat kecapean. Benar-benar. Kalau di 2014 penyelenggaraan pemilu itu persoalannya didominasi tentang persaingan pilpres yang begitu kencang, sehingga harus kita membawa alat bukti karena seluruh kotak TPS dibongkar semua, harus dibawa ke MK pada saat itu. Tapi semuanya bisa kita lewati, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang mungkin agak sensitif,
Ini mesti dijawab nih, Kak. Ya, siap. Apa benar, Kak? Kalau kita ingin ikut seleksi penyelenggara itu kita mesti butuh koneksi, Ya. butuh bendera, Hmm. atau butuh latar belakang. Seperti Kak Naning kan banyak latar belakangnya dari organisasi, segala macam yang itu mungkin ada relevansinya ke pusat. Apa benar sih, Kak? Selain ya kos ya, kalau kita kos kan kita kemana-mana pun butuh kos kan. Ya. Jadi kalau jaringan tentunya walaupun di titik manapun, namanya organisasi apapun, lembaga apapun, butuh jaringan. Jaringan ini adalah penghubung kita dengan lembaga ini. Makhluk sosial penting untuk berinteraksi dengan sama manusia. Iya. Jadi kalau label-label organisasi berlatar belakang apa, saya buktikan bahwa saya tidak di jaringan itu, tapi saya bisa lolos. Kan? Oh. Artinya pergaulan ini sangat penting, bukan koneksi yang rumor-rumor bahwa nanti harus dari jaringan A, harus dari jaringan B. Harus bendera A, bendera B. Background kita ya tidak harus semuanya dari sana. Karena juga tidak ada terlalu ormas yang begitu mendominasi ya. Tidak ada. Tapi pergaulan kita memang Iya. di seluruh ormas yang ada, baik itu yang di kiri maupun yang di kanan. Tapi ada kan seperti itu kan? Ada tetap ada yang di jalur NU, Muhammadiyah dan sebagainya kan, tetap ada. Karena kebenaran memang tokoh-tokoh yang menguasai penyelenggaraan ini memang tokoh-tokoh yang berasal dari Organisasi besar. organisasi besar. Gitu. Organisasi besar itu yang banyak massa. Iya, yang banyak massa. Yang massa itulah untuk kebutuhan politik. Kebutuhan bukan politik saja, tapi kebutuhan bagi penyelenggara pun sangat penting. Oke. Kalau kita berdiri sendiri tanpa kekuatan grassroots, ya, kita tidak bisa mempunyai jaringan yang bisa kita percaya di bawah. Kalau saya tidak punya jaringan di kecamatan, di desa, maka saya tidak bisa percaya diri untuk melaksanakan penyelenggara pemilu ini dengan baik. Oke. Itu ya. Iya. Jadi Kalau- penting, teman itu penting harus Penting. ada. Iya. Jadi kalau mau jadi komisioner KPU ya harus punya jaringan sampai tingkat desa. Setidaknya ada satu desa, satu orang lah minimal kan. Karena dibutuhkan ketika dia jadi. Iya, kalau dia jadi kita bisa marah sama dia kan. Iya benar. Kalau dia tidak benar. Gitu. Kalau soal kos, Kak? Kalau perlu kos penting karena mau ke Palembang aja pakai ongkos. Karena tes KPU itu nggak ada yang di daerah, pasti di Palembang. di luar itu, Kak? Kalau di luar itu saya rasa tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada yang ya kalau nongkrong apa ya, itulah yang mungkin yang ditemukan oleh kawan-kawan yang menganggap itu biaya kos untuk ikut jadi penyelenggara pemilu, ya itu nggak dihitung. Kalau kita nongkrong di kafe yang harus bayar, itu biasa saja. Itu pergaulan kan. Udah. Ini, Kak, 2 periode menjadi penyelenggara pemilu, KPU lagi. Apa sih suka dukanya, Kak, yang Kakak alami selama 2 periode ini? Saya anggap sukanya yang banyak. Contohnya? Jadi sampai dengan hari ini, alhamdulillah saya dan keluarga berjalan dengan baik, walaupun dengan kesibukan, dan tentu itu ditunjang dengan penghasilan yang menurut kami mencukupi. Nah, ini kan tentang cukup tidak Iya, cukup. benar. Jadi saya anggap bahwa penyelenggaraan pemilu memang style saya, passion saya. Jadi ini membuat saya nyaman di sini. Ini sukanya. Kalau dukanya tentu hasil pemilu dipastikan akan ditolak oleh yang dirugikan atau yang dikalahkan oleh proses penyelenggaraan demokrasi. Pemilu, pilkada, itu yang kalah pasti menganggap KPU itu curang, nggak benar gitu kan. Nah, itu dukanya. Tapi itu tantangan. Oke. Jadi semua duka itu menjadi suka ketika itu dianggap tantangan. Menggeluti sesuatu yang kita suka, Iya, walaupun itu duka jadi suka Jadi suka. karena itu tantangan kan. dianggap tantangan. Iya. Dan memang sosok Kak Nani memang suka tantangan. Hobi. Kebetulan. Hobi. Jangan ditantang jadi. Itu hobi. SHT
Kak, godaannya Kak? Godaannya tentu banyak. Kita berhadapan dengan orang-orang politik yang dia beragendakan harus menang. Wah, godaannya banyak. Banyak ya? Banyak. Dia Termasuk mungkin untuk jadikan saya nih, akan saya bayar kamu gitu ya? ini rubah saja suaranya. Oh, ada gitu ya? Banyak yang seperti itu. Saya pernah ditantang seperti itu dan saya punya adik. Adik saya itu calon anggota DPR di 2014. Saya harus menelan pil pahit karena adik saya tidak jadi pada saat itu. 2014? 2014. Saya dipinta untuk bisa menambahi suara. Saya ngomong sama yang bersangkutan, kalau saya bisa rubah suara pasti adik saya itu yang saya jadikan. Berapa waktu itu? Adik saya kurang 200 suara, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Enggak, yang nantang Kak Naning waktu itu berapa dia menyiapkan amunisi untuk Kak Naning? Banyak pokoknya. Banyak? Banyak menurut ukuran saya. Ada betas tas? Iya, 1 tas lah. Kenapa nggak diambil Kak? Ya resikonya. Karena dia menganggap dengan mengasih uang itu dia bisa jadi, kan nggak bisa gitu kan. Dan menganggap bisa membeli. Dia bisa membeli suara dengan uang yang dia punya. Nah, ini yang mindset yang salah. Iya. Tapi kan itu kan di mana-mana kan ya bukan rahasia umum walaupun sulit membuktikan kan. Oh, ya. Ada yang seperti itu kan? Ya mungkin banyak, mungkin ada. Tapi untuk di Oku alhamdulillah tidak ada. Gimana kakak memanage-nya kalau persoalan itu? Ya saya jawab dengan jawaban rasional, sehingga mereka paham dan meyakini bahwa saya tidak akan berbuat seperti itu. Kenapa kakak bisa ngomong tidak akan berbuat? Dulu kan kakak liar. Ya saya di posisi jabatan yang menurut saya ini harus saya hormati. Oke. Saya itu harus hormati jabatan ini. Jadi teori yang liar dulu tidak bisa dipraktekkan di dunia penyelenggaraan ini. Jadi tidak seindah yang dibayangkan. Gitu ya. Artinya kak godaan itu beriringan dengan tekanan. Ya kalau tekanan pasti. Saya pernah harus diteror bersama Kapolres Pak Mulyadi dulu di Watang. Itu di periode pertama? Di periode pertama. Waktu agenda pileg atau pilkada? Pileg. Pileg. Waktu itu kami bareng-bareng di desa Watang Lama, dikepung oleh masyarakat Watang Lama. Pada saat itu ada persepsi yang salah, saya dianggap mendampingi Pak Mulyadi untuk menangkap PPS, padahal tidak seperti itu kan. Oh, ditantang oleh? Ditantang oleh masyarakat. Situ. Masyarakat? Iya. Sudah dimatiin semua lampunya kan, tapi alhamdulillah tidak ada persoalan. Akhirnya masyarakat paham bahwa kami ke situ, ada informasi bahwa ada perubahan dalam kotak suara yang pas kami cek tidak ada. Itu tantangan-tantangan di pemilu, ya ancaman, teror, kekerasan itu harus bisa dilewati. Kita nggak boleh berlari dari situ. Nggak boleh ada masalah. Ya. Di kursi yang sama ini pernah juga caleg-caleg datang ke sini. Oh, ingin minta bantu sama minta Kak Naning? bantu, ada yang neror kalau nggak saya sampai hilang suara, bagaimana mengancam lah kan. Tapi semuanya harus kita selesaikan melalui komunikasi yang baik. Karena dia punya tim, kadang-kadang untuk supaya tidak dimarahi oleh orang-orang politik ini, dia berbohong gitu kan. Kalau suaranya cuma 100, ngomongnya 1000. Iya. Ya. Makanya saya kumpulin dulu, wah, pas kita jelasin bareng-bareng mereka paham. Kuncinya kita nggak boleh menghindar. Nggak boleh menghindar, lagian juga kan pegangannya kan ada rule-nya kan kalau KPU kan. Jadi kita nggak boleh hindari apapun yang harus kita hadapi. Monoton tidak sih kak kerjaan di KPU ini bagi kakak? Enggak, di KPU ini banyak harus elastis. Ya, contoh seperti ini. Di periode ini, di pilkada ini kita diberi tantangan yang tidak pernah dipraktekkan atau teorinya ada di undang-undang maupun di peraturan-peraturan tentang pandemi COVID ini. Oke, iya. Pilkada tahu-tahu diberhentikan sementara karena ada COVID. Ya, COVID ini dan aturannya belum dibuat. Oke. Dan KPU secara jajaran harus bisa melaksanakan agenda itu dengan baik. Ya.
siapa yang bisa tahu COVID itu nularnya bagaimana? Ya. Dan kita semuanya harus lewati itu. Dan alhamdulillah. Dan alhamdulillah lewat. Walaupun tentunya sekarang banyak kesedihan-kesedihan yang dialami oleh KPU, terutama kami terus terang saja agak sangat berduka. Kami harus kehilangan Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Ayunda Kelly Mariana, dari COVID-19 ini. Ini tentu tantangan yang tidak semua orang bisa lakukan. Tidak semua orang bisa membuat optimisme kepada masyarakat, meyakinkan kepada masyarakat bahwa KTPS itu nanti aman. Gitu kan. Cukup berat waktu itu. Berat sekali. Untuk meyakinkan ya. Tapi semuanya harus kita tutupi. Ditutupi dengan apa? Dengan meyakinkan diri sendiri bahwa di pandemi COVID ini, penyelenggaraan pilkada yang peraturannya dibuat dadakan, kesepakatan antara Komisi 3, KPU, Bawaslu, Mendagri tentang jadwal pilkada yang akan dilanjutkan lagi pada saat itu dengan pelaksanaan pilkada dengan protokol COVID. Itu ya. Jadi di situ kita harus langsung berputar otak kita untuk memikirkan bagaimana sosialisasi. Bola tahu-tahu kita harus menyiapkan seluruh protokol COVID dengan baik, tapi kita juga harus sosialisasi supaya tingkat partisipasi juga harus tinggi, gitu kan? Ditambah lagi gejolak politik yang tentang partai politik pengusung, calon persorangan dan sebagainya. Tantangan yang cukup luar biasa. Nah, tantangan itu ketika pilkada kemarin partisipasinya bagaimana? Ya sebenarnya sering ngomong di acara-acara penyelenggaraan sosialisasi bahwa target kami adalah 79%. Tapi kemarin 73,68%. Nah, ini tinggi tapi agendanya di bawah target kami kan. Tapi cukup lumayan itu. Tapi cukup lumayan, cukup memuaskan kami penyelenggara di OKU ini, walaupun sebenarnya itu di bawah target karena di OKU agak antik, musuh kolom kosong, gitu kan. Pasangan calon berhadapan dengan kolom kosong. Yang diprediksi masyarakat akan sungkan, pertama pandemi COVID, kedua tidak ada pilihan lain selain pasangan calon dan kolom kosong. Iya, gitu kan. benar. Tapi semuanya berjalan dengan baik. Oke. Yang terakhir sebelum kita masuk segmen kedua, Kak. Perubahan apa yang Kakak alami selama Kakak menjadi penyelenggara pemilu? Ada tidak perubahan dalam hidup, baik sikap mungkin kepada keluarga, mungkin perubahan pribadi lah? Ya. Terus terang saja kalau semenjak saya jadi penyelenggara pemilu ini, perubahan yang sangat signifikan adalah sayanya harus berpenampilan sebagai seorang ketua KPU. Benar. Saya bukan lagi seorang Nani Wijaya yang aktivis, yang bisa nongkrong di semua titik. Bisa selengean, bisa nyanyi di mana saja. Jadi saya harus jadi seorang ketua KPU. jaga image lah, Pak. Yang harusnya sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan jabatannya. Tapi itu di level penyelenggaraan. Tapi di level ke masyarakat, saya harus tetap sebagai Nani Wijaya yang seperti dulu. Saya sudah sampaikan dengan istri saya, kalau dulu kita mungkin kondangannya harus duduk di belakang, sekarang duduk di depan. Sekarang kalau bisa kita duduk di belakang saja. Karena kita harus biasakan itu dari sekarang. Jabatan ini kan tidak ada yang abadi. Benar. Jadi kalau nanti kita asihkan duduk di depan, kita lupa duduk di belakang. Jadi dua mata sisi yang saya jaga supaya saya akan pada posisi saya yang sebenarnya. Kalau perubahan dari kehidupan dulu liar dengan sekarang mungkin tanda kutip hijrah, bahasanya itu ya. Itu sejak di penyelenggaraan pemilu ini atau memang sebelumnya sudah mulai terpikir, aduh kalau aku hidup seperti dulu sudah ini. Kapan itu? Hijrah ini saya putuskan pasca saya mau menikah. Ini udah lama berarti. Ya, jadi sejak mau menikah itu sudah mau berpikir hijrah. Artinya di bawah tahun 2007 dong? Saya sudah berpikir untuk hijrah itu. Tapi kan hijrah ini sebenarnya bisa dilihat orang itu, orang kadang-kadang melihat kita ini kan melihat kita yang dulu saja kan. Iya. Nah, dan kita juga nggak boleh menampilkan hijrah kita itu. Benar. Yang penting hubungan kita sama Tuhan lah yang penting.
Tapi intensnya memang ketika duduk di penyelenggara ini. Ya, di penyelenggaraan ini ya hijrahnya bukan hijrah Iya. seluruhnya. Hijrah ini hubungan kita sama Tuhan Iya. lah kan. Hubungan Nah, kita dengan Ya, artinya apakah itu juga termasuk dalam seperti yang Kak Naning sebutkan tadi karena menjaga marwah jabatan tadi juga sekaligus nih? enggak juga. Nggak juga. Enggak juga. Jadi banyak hal yang membuat saya harus berpikir seperti itu. Umur juga. Ya, yang pertama saya punya kawan yang kebenaran harus masuk penjara gitu kan, Gara-gara? gara-gara korupsi. Saya dulu lama mendampingi Pak Julius gitu kan. Oh, Saya juga pernah dekat sama Pak Edi. ya. Saya punya banyak dengan tokoh-tokoh yang saya dulu semuanya banyak ibos. Jadi bukan banyak anak buah, banyak ibos. Ini kalau banyak ibos agak lapang gitu. Ya, Masuk akal. jadi teorinya banyak ibos. Iya. Nah kebetulan bos-bos ini Bermasalah semua. sebagian besar bermasalah semua. Pada saat itu saya harus tetap ada di samping gitu kan. Nah, ini membuat saya kalau ikut seperti ini terus Mengambil agak pelajarannya berat. lah berarti Ya. dari situ. agak berat tantangannya. Bukannya malah ikut terjerumus. Saya harus lari dari sini. Oh. Saya harus lari dari sini. Saya ikut tes KPU. Makanya 1-2 minggu sebelum Pak Julius ditahan, saya udah pamit sama Pak Julius. Oke. Itu saya mau ikut tes KPU. Jadi kebenaran hal-hal yang membuat saya harus sadar itu ada di depan mata saya gitu kan. Oh. Benar. Jangan nunggu waktu lagi. Jangan nunggu waktu lagi. Ayo cepatnya. Benar. Oke, kita cut sebentar. Kita sambung lagi, Kak Naning. Oke. Ini segmen terakhir ini sedikit saja ini mungkin. Kak Naning, pilkada kemarin, bagaimana menurut Kak Naning selaku penyelenggara? Ini bukannya kita bertanya soal Kak Naning mengamati ya, menarik tidak sebenarnya? Jadi kalau KPU ini tidak bisa pindah ke jalur politik. KPU ini adalah eksekutor kalau di kabupaten kota ini. Iya, Di nah ini provinsi. kan balik lagi Iya. ke Kak Naning sebagai penyuka tantangan. Ya. Nah, kata-kata menarik itu saya kembalikan kepada yang Kak Naning suka tadi, tantangan. Menarik tidak? Ya, sugesti menarik itu sudah harus saya tanamkan pada saat penetapan pasangan calon. Oke. Jadi apapun yang terjadi, pilkada di Oku harus menarik. Nah, harus menarik. Kalau menarik itu kan atau enak atau tidak itu karena kita dapurnya, karena kita yang membuat situasi ini seperti ini, kita harus meyakinkan bahwa ini menarik. Oh gitu ya. Pertama menariknya bahwa pilkada di Oku ini baru sekali ini Di tengah pandemi. di tengah pandemi berhadap-hadapan pasangan calon dengan kolom kosong. Ini sebuah tantangan yang harus disampaikan dengan masyarakat pada saat itu bahwa ini harus kita catatkan dalam sejarah. Pilkada 2020 ini sebuah pilkada yang dilaksanakan di musim pandemi dan baru sekali ini kita harus menyiapkan pilkada dengan pasangan calon berhadapan dengan kolom kosong. Oke. Dan alhamdulillah masyarakat antusias. Walaupun targetnya di bawah target yang diinginkan 79% menjadi 73,68%. Itu kan menarik. KPU sudah menyiapkan secara regulasi partai politik melalui perseorangan. Tapi tentu kita tidak bisa memaksakan tokoh-tokoh untuk dapat maju dalam pilkada karena harus melewati banyak hal. Kalau perseorangan dia harus siapkan dukungan masyarakat terhadap calon perseorangan. Yang waktu itu ada 3 pasangan calon yang tidak bisa lolos gitu kan. Yang cukup sibuk juga untuk meladeni. Yang dari partai politik tentu kita ketahui bersama seluruh partai politik hampir seluruhnya ke Satu petahana. Sehingga seluruh partai politik mendukung petahana dan harus berhadapan dengan kolom kosong dan diatur oleh undang-undang. Ini berat karena butuh partisipasi pemilih yang tinggi. Ya tapi sugesti menarik atau enak dilihat atau menjadi catatan sejarah yang baik itu harus dimulai dari sugesti penyelenggara pemilunya. Oke. Artinya kata-kata menarik itu ya
mesti KPU yang Ya, menciptakan mestinya malah. juga menciptakan. Oke. Apapun yang terjadi kita harus meyakinkan masyarakat bahwa inilah loh hari ini Pesta kita. pesta kita yang harus dipilih ini. Begitu. Nah, kembali ke kita tarik lagi kata menarik. Dan menariknya lagi nih, Ya. pasca pilkada juga kan ada hal yang terjadi pertama kali di Indonesia mungkin. Ya. Karena ya kita ketahui bupati terpilih dipanggil Yang Maha Kuasa. Kita doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Dan wakilnya bermasalah hukum. Ya. Ditahan. Nah, ini menarik juga. Saya ingin tanya ke Kak Nani. Ini kan sudah ada PLH nih. Ya. Artinya nanti akan ada PJ. Ya. Seperti apa sebenarnya mekanismenya nanti? Ya, sekarang sudah bergulir. Ah, Ya. KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah melaksanakan seluruh tugasnya dengan baik sesuai dengan tahapan. Tahapan KPU dalam menetapkan pasangan calon terpilih. Nah, ini di OKU seperti kita ketahui bersama, seperti yang saudara bilang tadi bahwa OKU harus kehilangan bupati terpilih benar. dan wakil bupati terpilih. Nah, sekarang sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, Undang-Undang 10 tahun 2017, regulasi sedang dilaksanakan oleh Gubernur Sumatera Selatan dan Mendagri. Artinya pada saat bupati berhalangan tetap dan wakil bupati berhalangan sementara, maka ditunjuklah PLH untuk melaksanakan tugas harian bupati dan wakil bupati sembari menunggu PJ yang diusulkan oleh gubernur 3 nama ke Mendagri. Nah, ini kita tunggu saja. Tentu PLH ada batas waktunya. ya, PLH ada batas waktu 15 hari, tapi ini kewenangan gubernur dan Mendagri untuk memperpanjang Oh. untuk memperpanjang jabatan PLH ini. Karena PLH sekarang sudah lebih berarti kan? sudah lebih. Mungkin Itu perpanjangan itu nambah hari yang sama atau tergantung dari gubernur juga? sampai dengan hari ini saya lihat regulasi yang ada bahwa banyak hal-hal yang kosong di situ dan PLH selain melaksanakan jabatan harian bupati yang ditinggalkan karena berhalangan tetap, juga melaksanakan menunggu hasil keputusan Mendagri tentang PJ yang ditetapkan oleh Mendagri melalui usulan gubernur. Dan ini berjalan sesuai dengan konstitusi. Kita tunggu saja, dan ketidaknyamanan ini tentu kita doakan bersama supaya akan segera ada PJ bupati, dan kalaupun nanti harus ada proses tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati yang dilaksanakan oleh DPR, itu tentu ada sebatas waktu 18 bulan minimal jabatan sisa yang diemban oleh pasangan calon bekerja ini. Artinya kalau ada masa sisa jabatan 18 bulan, maka akan berproses pemilihan bupati dan wakil bupati yang dipilih oleh DPR yang diusulkan oleh pasangan calon, yang diusulkan oleh partai pengusung yang mengusung pasangan calon bekerja pada saat itu. Nah, di sini peran KPU ada tidak lagi? KPU tidak ada peran di sini. Tidak lagi peran? Tidak ada peran. Jadi KPU hanya menetapkan pasangan calon terpilih. Dan itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Nah, sekarang persoalannya ketika nanti ada PJ, itu ada batas waktu juga? PJ melaksanakan tugas bupati. Melaksanakan tugas bupati, memproses seluruh jalannya roda pemerintahan sampai dengan ingkrahnya hukum Pak Wabub ini. Oke. Kalau ingkrah hukumnya Pak Wabub ini ternyata melebihi atau kurang dari 18 bulan jabatan pasangan calon bekerja ini, maka PJ ini akan sampai dengan 2024. Itu kalau cerita Undang-Undang 10 tahun 2016. Jadi kita tunggu saja. Nah, kalaupun ternyata putusan dari kasus dari Pak Wabub ini sesuai dengan tuntutan yang kita tahu kemarin, Ya. 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun dengan hak politik dicabut. Artinya PJ akan sampai 2024. Gitu maksudnya? Bukan, maksudnya begini, kalau di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu, bahwa PJ ini melaksanakan regulasi atau roda pemerintahan daerah sampai dengan seluruh persoalan hukum Pak Wabub ini ingkrah. Inkrah. Ingkrah. Ingkrahnya sampai kapan? Sampai dengan persoalan hukum ini tidak ada banding atau gugatan-gugatan baru Ya. terhadap putusan pengadilan yang insya Allah besok kalau nggak salah. Ya. Ini kita tunggu. Putusan hukum ini, kalau misalnya mungkin Pak Wabub banding
atau jaksa yang banding ini kan ada waktu yang diperlukan untuk menetapkan bahwa Pak Wabub ini divonis berapa tahun di persoalan hukumnya. Oke. Tapi terus terang saya ulangi lagi bahwa KPU tidak punya kewenangan untuk bercerita atau memastikan ini. Oke. Nah ini ingin tahu sedikit, Ya. Kak Nani. Ketika PJ ini kan bupati dan wakil bupati terpilih ini kan melalui proses pemilihan kan. Ya. Artinya banyak pihak yang terlibat, baik itu partai, mungkin masyarakat yang memilih. Nah, ini bola ini akan berada di tangan siapa nih ketika sudah PJ, kan akan ada definitif nih mesti Ya. kan. Sekarang akan berada di tangan siapa bola ini nanti? Sekarang mulai ini ada di tangan gubernur dan Mendagri, Untuk perihal PJ. PJ. Nah, setelah PJ berjalan nanti setelah ada PJ kan kemana lagi itu posisinya? Kalau misalnya ada sisa waktu 18 bulan, ini Undang-Undang 10. Jadi kalau PJ ini nanti menjabat sampai dengan proses ingkrahnya hukum Pak Wabub ini, dan proses pengusulan nama-nama pasangan calon yang diusulkan oleh partai pengusung, dan di DPR nanti ada proses pemilihan yang disiapkan oleh PJ dan DPRD, organ pemilu, itu masih mencukupi waktu minimal 18 bulan. Sebelum habis masa jabatan? Iya, sebelum masa jabatan. Minimal. Iya. Ini akan ada proses pemilihan di DPR. Bukan oleh rakyat, dipilih oleh DPR. Ini undang-undang ini, tahun 2016. Tapi sekali lagi karena ini cerita di YouTube Saudara Wiwin, tentu saya ingatkan bahwa kami tidak punya kewenangan ini. Ini kita cerita diskusi tentang pengetahuan kita terhadap undang-undang. Tapi untuk kemungkinannya tidak kecil kemungkinan kalau untuk sampai batas waktu minimal tadi ya, mungkin dalam waktu dekat, dalam setahun ini mungkin bisa proses pemilihan di DPRD ya. Bisa saja kalau ingkrah hukumnya Pak Wabub ini Selesai tahun ini. Jadi kita kan vonis kan, divonis Pak Wabub ini misalnya berapa tahun, ya. Ya kalau dia kurang dari tuntutan jaksa, ada upaya banding pasti yang dilakukan oleh jaksa. Iya. Kalau misalnya dia bebas, artinya kan dia menjabat sebagai wakil bupati dan diangkat sebagai PLT bupati. Tapi pasti jaksanya banding. Oh, proses-proses itu Iya, bisa ditunggu. nah, proses-proses itulah yang ditunggu sembari menunggu PJ lah yang melaksanakan roda pemerintahan. Sehingga tidak bisa serta-merta DPR nanti untuk memproses bupati definitif. Iya. Karena walaupun ingkrah nanti ada entah banding. Oh gitu. Tapi tentunya Tapi nanti mohon maaf Tong. Tapi ketika sudah ingkrah pertama ini bisa tidak dilakukan? belum bisa. Belum bisa. Jadi ada upaya hukum yang ditunggu terhadap putusan pengadilan. Misalnya Pak Johan nanti divonis, pasti mungkin dia ada hak untuk banding terhadap vonis yang diberikan. Tapi beberapa waktu yang lalu kan DPRD sudah melakukan sebuah keputusan-keputusan politik. Ya. Nah, ini keputusan-keputusan politik ini wilayahnya DPRD. Iya. Dan tentu keputusan politik ini sudah dibahas, sudah dipikirkan secara matang. Kami ingatkan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah menetapkan pasangan calon terpilih, dan kebetulan dua-duanya berhalangan, satu berhalangan tetap dan satunya berhalangan sementara. Dan sekarang ini bolanya ada di Gubernur Sumatera Selatan dan Mendagri. Ya artinya PJ ke depan ini bisa dalam hitungan tahun juga ya menjabat. Iya, bisa dalam hitungan tahun, bisa dalam hitungan bulan kalau upaya banding tidak dilakukan. Iya, benar. Artinya persoalan hukum ini clear dalam waktu beberapa bulan ini, dan itu segera berproses. Menarik ini untuk dibahas lebih lanjut kalau soal ini. Karena ini kira-kira bersedia siap kalau misalnya saya undang lagi untuk beberapa pengamat misalnya nanti. Boleh. Boleh ya? Saya sering nongkrong dengan kawan-kawan berdiskusi tentang Masa depan aku. masa depan aku ini gimana sebenarnya. Ya. Tapi diskusi kami diskusi yang tidak dipublikasi. Iya. Tapi memang sangat menarik. Di Oku ini sebuah event yang harus tidak bisa menjadikan pemenangnya sebagai penyelenggara negara atau pemimpin di daerah ini. Karena berhalangan tetap dan berhalangan sementara. Benar. Oke. Ini gara-gara COVID juga. Iya, benar. Nah, jadi
sekali lagi memang kita tunggu saja agenda Apa yang akan terjadi? politisi di Oku ini terhadap apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Tentu kawan-kawan di DPR, kawan-kawan politik yang lain sudah menyiapkan agenda-agenda dan kita tonton sama-sama. Mudah-mudahan agenda-agenda ini menguntungkan rakyat Oku. Kan? Benar, amin, amin, amin. Mungkin cukup kan ini? Cukup, boleh. Cukup. Mungkin sudah terlalu panjang ini pergesahan ini menarik. Ada hal yang bisa dibahas untuk kemudian. Oh, ya. Oke, demikian kami tutup pergesahan kita pada malam hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.